Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aryatama. Saya dari kelas 10 IPA 4 SMA Negeri 1 Ciawi, Tasikmalaya. Di sini saya akan membahas tentang Kesultanan Islam yang berada di Papua, khususnya Kerajaan Waigeo. Sebelum lanjut ke pembahasan, saya minta kepada yang menonton video ini untuk menyimak dan memperhatikan apa yang akan saya bahas. Catatan-catatan yang ada menunjukkan bahwa kedatangan Islam di tanah Papua sesungguhnya sudah sangat lama. Islam masuk ke sana melalui jalur-jalur perdagangan seperti di kawasan Nusantara yang lainnya. Proses Islamisasi di tanah Papua, terutama di daerah pesisir barat, pada pertengahan abad ke-15 dipengaruhi oleh kerajaan-kerajaan yang berada di Maluku, yaitu Kerajaan Bacan. Hal ini didukung karena faktor letaknya yang strategis dan merupakan jalur perdagangan rempah-rempah di dunia. Berdasarkan bukti sejarah, terdapat sejumlah kerajaan-kerajaan Islam di Papua, yakni Kerajaan Waigeo, Kerajaan Misol, Kerajaan Salawati, dan lain-lain. Namun, yang akan saya bahas pada kali ini adalah Kerajaan Waigeo. Latar belakang terbentuknya Kerajaan Waigeo. Kerajaan Waigeo atau yang biasa disebut dengan Marga Tafalas terbentuk karena pemimpin-pemimpin Papua yang mengunjungi Kerajaan Bacan di Maluku pada tahun 1569 dan hubungan antara daerah pesisir Papua dengan sultan-sultan di Maluku. Secara letak geografis, pusat kekuasaan Kerajaan Waigeo berada di Wewayai, Pulau Waigeo, Provinsi Papua Barat. Penguasa Kerajaan Waigeo sejak abad ke-16 yaitu Gajun pada tahun 1900 sampai dengan 1918. Dalam penyampaian agama Islam oleh Sultan selalu diawali dengan menggunakan kesenian pipa karena pada saat itu terjadi banyak pembunuhan sehingga sebelum Sultan masuk ke suatu kampung harus meniup trompet dan diikuti dengan kesenian tradisional yaitu tipa. Setelah itu, Kerajaan Waigeo mengalami kemunduran. Faktor yang menyebabkan kemundurannya itu diantaranya, pertama, kurangnya pemimpin yang berwibawa. Yang kedua, masuknya paham misionaris dari Katolik dan Protestan ke wilayah Papua. Yang ketiga, masuknya kekuasaan baru yang membawa ajaran Nasrani. Yang keempat, adat yang berlaku seiring bertentangan dengan ajaran agama murni, yaitu agama Islam itu sendiri. Bukti peninggalan sejarah dari Kerajaan Waigeo diantaranya 1. Masjid Tunas Gain yang berada di Fak Timur. Yang kedua, Masjid Tubir Seram yang berada di Fakpak. Yang ketiga, Masjid Patimburak di Kampung Patimburak. Dan yang keempat, terdapat living monument berupa makanan Islam yang dikenal di masa lampau. Dan masih ada peninggalan sejarah yang lainnya. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai Kerajaan Waigeo. Informasi tentang kerajaan ini sangatlah kurang. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.